Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi, saya dari Surabaya. Terima kasih untuk Mr. Popo dan juga Do You See What I See yang telah memberikan kesempatan saya untuk bercerita kembali di sini. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Pengalaman saya ini sebenarnya yang di rumah saya sendiri ya. Pengalaman di rumah pada saat itu di tahun 2020, 2021, 2020 itu udah mulai klimaks-klimaksnya ya. Udah mulai teror atau gangguan yang dialami oleh saya sendiri. Padahal di rumah itu ada saya dan ibu saya. Di tahun 2021 awal sampai bulan Maret itu baru berakhir. Baru sudah tidak ada apa-apa dan gangguan-gangguan di rumah. Jadi saya gambarkan dulu rumah saya ini adalah ada 3 ruangan atau 3 pintu. Pintu pertama untuk memasuki ke ruang tamu, lalu dilanjut ada pintu lagi yang juga ruang keluarga, ada pintu lagi untuk di dalam kamar saya. Jadi ketika saya ingin keluar ke halaman rumah paling depan, saya harus melewati 3 pintu gitu ya. Dan di situ saya hidup bersama ibu saya sendiri dan juga kalau dibilang rumah saya ini angker atau berhantu, tidak. Tentunya kami melaksanakan ibadah, sholat 5 waktu dan lain-lain dengan orang tua. Dan juga tidak pernah ada sesuatu hal-hal yang terjadi dari sebelum-sebelum itu. Yang membuat saya penasaran, kenapa kok cuman saya yang kena teror? Kenapa ibu saya ini saya tanya aman-aman aja? Kejadian yang pertama pada saat itu, namanya juga saya juga pulang ngojol ya, malam-malam gitu pulang ngojol. Saya kalau pulang jam 12 malam itu nggak mungkin langsung tidur. Saya pasti buka YouTube, buka Instagram dan lain-lain gitu. Nonton apa dan lain-lain. Pada saat itu saya sangat ingat saya nonton salah satu YouTube. Dan itu YouTube-nya tidak berbau horor, cerita horor atau penelusuran, tidak. Tapi YouTube yang kayak Deddy Corbuzier gitu, saya lihat podcastnya gitu. Di saat itu juga kalau saya tidur, saya gambarkan masuk ke dalam kamar saya itu langsung kasur. Jadi kecil. Itu langsung kasur. Kalau saya tidur seperti ini, di sebelah kanan saya itu langsung pintu. Gitu ya. Di sebelah kanan bisa dibayangin ya buat teman-teman yang nonton video ini. Sebelah kanan saya langsung pintu. Saya tidur, saya lihat kalau saya kebiasaan kalau tidur itu tidak pernah nutup pintu karena di ruang keluarga ibu saya tidur di sana, nggak pernah tidur di kamarnya. Dan juga saya nggak pernah matiin lampu kalau lagi tidur. Kenapa? Ya mungkin kebiasaan saya ya, kalau gelap-gelapan malah nggak bisa tidur gitu. Saya nyalain gitu. Pada saat itu saya nonton YouTube gitu, nonton YouTube. Entah kenapa mata ekor saya ini melihat ada orang, mungkin ya nggak tahu ya, orang sosok lah atau orang itu hitam semua. Tapi rambutnya itu acak-acakan. Untuk masalah badannya atau seperti apa saya kurang paham ya. Dia ngintip di pintu itu, dia ngintip gini. Dia ngintip. Spontan lah namanya ekor mata udah melihat kok ada sesuatu. Saya lihatlah, ketolehlah ke kanan. Ternyata sosok itu masih ada. Dia ngintip gak hilang. Jadi dia lihat gini. Ya saya cuma lihat ada gitu. Saya lihat lagi. Udah nggak saya reken, nggak apa-apain. Tapi sebenarnya saya takut ya. Sebenarnya saya takut, cuman saya biarin aja. Waduh. Saya lihat lagi sebelah kanan, ternyata itu masih ada gitu. Entah kenapa pas saya lihat lagi, ternyata nggak ada kan. Cuman di depan pintu kan ada ruang keluarga dan juga ibu saya tidur di sana. Si makhluk ini dia jalan seperti kayak cuman di depan pintu aja, nggak mau masuk gitu. Kalau di logika, kalau makhluk seperti itu ya harusnya masuk lah. Pintu kamar saya terbuka kok. Dia tuh cuma di depan pintu dengan gaya bukan jalan. Kalau yang saya rasa, ini menurut saya, asumsi saya, dia itu seperti merangkak.
Karena saya lihat ini kok ada ini merangkak ini. Tapi bukan boyongan kok enggak. Tapi kelihatan jelas gerakannya ini merangkak gitu. Saya biarin aja. Tapi besoknya pagi-pagi saya tanya ibu saya, Bu, apa kayak ngerasa aneh nggak waktu kemarin malam tidur gitu? Enggak ada apa-apa. Kok cuman saya gitu? Saya kalau pulang ngojol ya mandi dulu, ya cuci kaki semua ya selesai gitulah. Yang penting saya udah mandi, udah selesai gitu. Baju kotor langsung cuci gitu. Tapi ini kenapa gitu kok ada di sini? Ini siapa gitu kan? Itu kan kejadian pertama. Besoknya lagi makhluk itu datang lagi dengan gaya seperti itu. Kebiasaan saya itu nggak pernah tidur jam 10, jam 9, pulang ngojol aja jam 11, jam 12 malam. Mungkin saya kalau tidur sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari. Itu kalau saya tidur kebiasaannya seperti itu. Ya ada aja yang dikerjain waktu itu. Saat itu saya nonton YouTube lagi, ternyata makhluk ini ada. Dia menampakkan kepalanya lagi, ternyata matanya memerah tetap seperti pertama. Saya diam. Cuman dia muncul satu kali, setelah itu nggak ada. Yang pas kejadian ketiga, teror ketiga itu, saya pada saat itu entah ada acara apa, nggak ngojol ya hari Minggu, saya nggak ada acara apa, saya nggak tahu. Ternyata saya kelelahan, saya langsung istirahat. Karena kalau saya tidur itu kan selalu mata saya ini saya tutup dengan namanya bantal. Saya tutup dengan bantal gitu. Memang lampu hidup tapi saya tutup dengan bantal. Saya langsung berbaringlah ke kiri. Ingat ya, di sebelah kanan itu langsung pintu. Saya berbaring ke kiri itu langsung tembok. Saya tidurlah. Entah itu alam bawah sadar saya, entah itu halusinasi, entah itu saya kecapean atau gimana. Pas saya noleh ke kiri itu di belakang itu kan kerasa ya, namanya kamar kecil. Ada suara langkah kaki itu kan kerasa. Bukan cuma kayak gimana ya, karena karpet yang kayak anti air gitu ya. Jadi saya udah capek, cuman batin saya, ibu saya ini mungkin mau ngecek saya udah tidur apa belum. Itu saya bilang kayak gitu. Saya biarin aja. Kok memang dia semakin dekat. Oh ya, memang dekat benar. Terus kasur, namanya juga kasur ini ya, dinaikin. Bener, dinaikin tuh kasur. Setelah itu saya berbaring ini, dia ada di sini. Terus dia ngomong, wow, saya nggak tahu bahasanya yang dipakai bahasa apa. Saya juga nggak tahu itu apa yang diucapkan. Cuman kurang lebih seperti ini. Hati saya langsung saya langsung takut. Wah, ini udah nggak beres ini. Anehnya lagi, dia itu apa ya, bahasa Jawa itu ngeloni saya. Jadi saya kan tidur pakai guling ke kiri, dia tuh ngeloni saya, kakinya naik ke sini. Jadi saya kelihat kakinya, tangannya yang di sini. Ini tangan udah di sini dia. Terus dia bisikin saya. Namanya juga saya, Pak. Waktu itu saya takut, saya mau teriak juga ya. Kenapa ya? Karena saya kalau lihat-lihat film itu kan kayak orang ke freeze gitu ya. Orang-orang kayak ternyata itu saya ngalami sendiri. Itu memang benar, saya kayak kok gak bisa ya Allah. Saya mau nyebut Allah gitu. Itu nggak bisa. Gitu. Saya paksain noleh ke kanan, ternyata hilang, sudah nggak ada. Waduh, oh gini ya gitu. Ya udah saya gimana ya, mau teriak juga waktu itu karena ibu saya lagi tidur. Ya saya pendem aja. Cuman besoknya pasti saya ngomong. Kalau saya ngomong pada ibu saya juga pasti ngomong, kamu kalau tidur gak baca doa mungkin gitu. Oke, saya gitu. Saya bener sih kadang nggak baca doa, namun kadang lupa gitu ya. Pas hari berikutnya saat itu agak takut sih sebenarnya. Karena selama saya tahun 2008 di sana di rumah itu nggak pernah ada gangguan. Kenapa di tahun 2020 itu ada gangguan seperti itu, dan itu baru-baru ya 2 tahun yang lalu lah gitu. Ya udah, ibu saya sering tidur di ruang keluarga, saya ikut tidur di sana. Nah, pada saat itu kan ibu saya kan sering tidur di ruang keluarga itu ya. Nggak pernah tidur di kamar semenjak almarhum bapak saya udah meninggal. Saat itu memang saya merasa takut gitu. Takut terus saya tidur bareng. Tidur ya kayak ya halaman gitu ya, ada TV-nya kayak di ruang keluarga gimana gitu.
Tidur pakai karpet ya tidur. Pada saat saya tidur saya nggak tahu kebangun jam berapa, saya nggak tahu, pokoknya malam itu dah, itu malam. Saya nggak tahu habis dari mana, nggak ngojol, itu malam. Saya bangun sekitar jam 1 jam 2 itu. Nah pada saat itu di sebelah kanan kan saya meraba-meraba gini kalau tidur, meraba gini. Nah pas di samping kok nggak ada gitu ya, nggak ada, oh nggak ada ibu saya gitu. Saya mau masuk ke kamar saya mau lihat ke kamar, saya mau masuk, ternyata di dalam kamar saya yang tadi saya jelaskan awal itu ada ibu saya. Akan tetapi yang saya lihat dari pintu cuma nengok gini aja. Oh, ibu saya kelihatan kakinya pakai daster itu gitu. Pas saya mau balik tidur di ruang keluarga lagi, ternyata ada ibu saya juga di sana. Jadi intinya saya melihat dua ibu saya, cuman yang di dalam kamar itu saya cuma melihat kaki sampai ke atas gitu. Nah untuk yang di luar saya lihat ibu saya loh ada di sini, tapi ada di dalam. Setelah saya lihat yang di luar, saya pas lihat ke dalam lagi, ternyata udah nggak ada. Teriaklah saya itu, wah gitu aja kan teriak. Ibu saya bilang kenapa? Saya tadi lihat dua, ibu saya nggak percaya. Wah kamu itu ada-ada aja jadi orang, makanya doa kalau tidur gitu. Ya akhirnya gimana ya, saya antara percaya nggak percaya akhirnya. Kok kenapa saya selalu diganggu gitu ya? Karena untuk teror yang sering datang makhluk yang hitam itu 4-5 kali ya, 4-5 kali. Tapi itunya sama, maksudnya dia datang cuman ngintip, terus di depan pintu kamar cuman gini-gini aja. Dia mondar mandir gitu. Cuman kalau saya tanya ibu saya, dia gak pernah diganggu. Walaupun malam-malam ya, ibu saya kan tidur jam 8 malam, jam 9 malam ya. Saya kan belum pulang. Nah ibu saya ini kebiasaan kalau tidur, semua rumah itu dimatiin. Maksudnya lampunya dimatikan semua, kecuali kamar mandi dan dapur. Semuanya mati lampu. Dan kalau saya masuk ke dalam pas pulang jam 12 gitu, ya pas besoknya saya tanya ini gelap-gelap, apa gak ada apa-apa gitu. Kok saya yang diganggu gitu. Dia bilang gak ada apa-apa kata ibu saya. Aman-aman aja kok bilang gitu. Nah, namanya juga saya masih penasaran ya ini ada apa gitu. Gak lama kemudian itu sekitar 2021 terjadi lagi sekitar Januari kalau nggak Februari ya, setelah kejadian saya ngojol itu ya. Itu kejadian lagi, saya dipeluk lagi dengan kata-kata seperti itu. Cuman pada saat itu saya teriak lagi. Nah pas menurut saya klimaksnya itu ketika lampu kamar saya matikan, cekrek, itu padahal pagi ya, itu belum saya ceritakan ini pagi. Pagi saya matikan, saya lanjut tidur, ternyata sosok itu datang lagi dan dia masuk, malah masuknya pagi hari loh, sekitar jam 7 loh. Kenapa? Kalau saya tidur itu nggak bisa tidur nyak sampai apa ya kata orang tidur mati ya, saya nggak bisa seperti itu. Saya kalau tidur ya kadang habis kebangun main HP sebentar lah, mungkin 5 menit 10 menit langsung ketiduran lagi gitulah. Kadang pagi juga masih tidur gitu. Makhluk itu datang lagi dengan gaya dia memegang ininya saya saja. Pokoknya saya punya tanda kalau saya tidur ke sebelah kiri menghadap tembok, lalu belakang sebelahnya pintu, itu langsung ada datang makhluk itu. Saya tidak tahu, saya tidak bisa mendeskripsi atau langsung memvonis itu adalah makhluk genderuwo atau apa, saya nggak tahu. Sosoknya cuma saya jelasin itu hitam, rambutnya acak-acakan seperti itu. Tapi setelah lambat laun, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba teror itu hilang-hilang sendiri. Ya cuman kalau di rumah ya biasa aja lah, memang kalau suara, kalau barang bergerak gitu ya, menurut saya hal lumrah gitu akhirnya. Saya melogikakan kalau kayak gelas kayak gerak sendiri atau apa, mikir saya gempa paling gitu aja. Kalau nggak gitu kan ada air es gitulah ditaruh, mungkin dia fisika atau apa saya nggak tahu. Pokoknya saya logikakan seperti itu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, nggak ada gangguan, aman-aman saja semuanya, ibu saya aman, saya juga tiba-tiba ya nggak ada gangguan gitu aja. Yang penting ya saya kalau tidur saya baca doa gitu sama Tuhan, saya minta kelancaran untuk tidur gitu, mimpi yang indah gitu aja. Itu
singkat cerita dari saya, pengalaman saya yang saya alami, yang terjadi di rumah saya. Ambil pelajarannya, ambil positifnya, dan buang negatifnya gitu ya untuk teman-teman yang nonton video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.